Trump memulai teror politik terhadap Iran setelah 4 pria yang terkait dengan Garda Revolusi Iran ditangkap di Kuwait dalam sebuah operasi yang berakhir dengan konfrontasi bersenjata. Pada hari Selasa, 12 Mei, kelompok tersebut, menurut otoritas Kuwait, mencoba menyusup ke Pulau Bubiyan untuk melakukan tindakan bermusuhan terhadap wilayah Kuwait, namun akhirnya dicegat oleh pasukan setempat. Seorang tentara Kuwait terluka dan kasus ini menjadi pukulan besar bagi Teheran karena memberikan Trump sebuah argumen yang kuat. Sementara rezim Iran berbicara tentang negosiasi dan mencoba mengulur waktu, para agennya muncul di sebuah pulau strategis di Teluk, dituduh bertindak secara diam-diam melawan negara yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalisme terbaik, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Kuwait menganggap kasus ini sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatannya, memanggil duta besar Iran, dan menuntut agar rezim tersebut segera menghentikan tindakan permusuhan. Pesan tersebut sangat tegas karena Pulau Bubiya bukanlah wilayah sembarangan. Pulau itu berada di posisi strategis di Teluk, memiliki arti penting secara militer dan juga terkait dengan proyek pelabuhan yang penting. Disinilah Trump masuk ke pusat permainan. Sementara Iran berusaha menyebarkan tekanan melalui pulau-pulau, milisi, drone, rudal, dan kapal cepat. Washington berupaya mengubah setiap kesalahan Iran menjadi pembenaran untuk menggunakan kekuatan. Penangkapan pria-pria ini di Kuwait memberikan Trump sebuah fakta konkret. Ini bukan sekadar retorika tentang ancaman Iran. Ada agen-agen yang tertangkap, pengakuan yang ditunjukkan oleh otoritas setempat, dan seorang tentara yang terluka di wilayah negara sekutu Amerika Serikat. Bagi mereka, ini membuka peluang untuk memperkeras respons tanpa harus mencari-cari alasan. Kasus ini terjadi saat Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi militer baru terhadap Iran. Laporan-laporan menyebutkan bahwa Gedung Putih telah membahas untuk kembali menjalankan operasi pengawalan di Selat Hormuz. Dan bahkan menyerang sekitar 25% dari target-target Iran yang sudah dipetakan oleh militer Amerika. Namun masih belum diserang. Garda Revolusi mencoba bertindak secara diam-diam, tetapi akhirnya terbongkar. Menurut informasi yang diumumkan, 6 anggota diduga terlibat dalam upaya penyusupan, 4 berhasil ditangkap dan 2 berhasil melarikan diri. Kelompok tersebut diduga datang dengan perahu, berkedok aktivitas biasa di laut untuk menyembunyikan misi serangan. Metode ini merupakan ciri khas operasi Iran di wilayah tersebut. Jejak resmi yang minim, penggunaan kekuatan proksi, penyangkalan politik, dan risiko dilemparkan ke pihak ketiga. Hanya saja kali ini, rencananya berakhir dengan penangkapan dan protes diplomatik secara terbuka. Kecurigaan yang membebani para mata-mata ini bahkan lebih serius, karena mereka diduga tidak hanya sedang mempersiapkan aksi pengintaian, tetapi juga serangan rahasia terhadap Kuwait atau negara tetangga lainnya. Tepatnya untuk mengubah rasa takut menjadi alat tawar-menawar. Ini adalah metode yang sudah sering digunakan oleh Iran, bertindak melalui agen, milisi, sel eksternal, atau penjahat bayaran, menyangkal keterlibatan langsung, lalu mencoba mengambil keuntungan politik dari kekacauan yang terjadi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat sendiri menyatakan pada Maret 2026 bahwa seorang agen yang terkait dengan Garda Revolusi telah divonis karena terorisme dan pembunuhan bayaran setelah mengakui bahwa dia telah dikirim untuk mengatur pembunuhan politik dan mencuri dokumen. Pada tahun 2024, Departemen Kehakiman yang sama menuduh seorang agen Iran terlibat dalam rencana untuk memata-matai dan membunuh Donald Trump, serta seorang warga negara Iran yang kritis terhadap rezim di New York. Pada tahun 2025, otoritas Azerbaijan juga mengatakan telah menggagalkan rencana yang terkait dengan pasukan Quds untuk membunuh seorang rabi dengan menggunakan penjahat lokal agar Iran tampak seolah-olah tidak terlibat langsung dalam operasi tersebut. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang terkait dengan Garda Revolusi muncul di sebuah pulau strategis di Kuwait, dituduh melakukan infiltrasi dan tindakan permusuhan, Trump mendapatkan alasan kuat untuk menekan Teheran. Rezim tersebut tidak hanya akan mencari negosiasi, tetapi juga berusaha menciptakan teror regional agar bisa duduk di meja perundingan dengan posisi yang lebih menguntungkan. Dampak regionalnya semakin besar karena penangkapan itu disertai dengan pengungkapan lain. Uni Emirat Arab diduga melakukan serangan rahasia terhadap Iran, termasuk serangan terhadap kilang minyak di Pulau Lavan.
Informasi tersebut dipublikasikan oleh Wall Street Journal dan disebarluaskan oleh Reuters dengan catatan bahwa Reuters tidak dapat memverifikasi semuanya secara independen. Meskipun begitu, berita tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara Teluk tidak lagi hanya mengeluh tentang Teheran, tetapi mulai merespons secara langsung, meskipun tidak mengakui semuanya secara terbuka. Detail ini memberatkan Iran karena menunjukkan isolasi operasional. Teheran membayangkan dapat mengintimidasi tetangganya dengan rudal, drone, milisi, dan sabotase. Sekarang mereka melihat sekutu Amerika Serikat bereaksi, menangkap agen, memanggil duta besar, dan menurut laporan bahkan menyerang fasilitas Iran. Pada saat yang sama, muncul laporan bahwa pesawat-pesawat Iran telah dipindahkan keluar dari Iran, termasuk ke pangkalan di Pakistan, di tengah kekhawatiran akan serangan Amerika yang baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman bagi setiap mediator regional. Bagaimana sebuah negara bisa meminta ketenangan secara terbuka, sementara membantu Teheran mempertahankan para mediator? Keraguan ini menguntungkan Trump karena memperkuat gagasan bahwa sebagian diplomasi di sekitar Iran berfungsi sebagai tameng agar rezim bisa membeli waktu. Pernyataan terbaru Trump tentang serangan Iran terhadap kapal besar Amerika juga menunjukkan nada Gedung Putih. Dia mengatakan bahwa lebih dari 100 rudal ditembakkan ke kapal Amerika Serikat dan semuanya berhasil dijatuhkan sebelum mencapai target. Trump menekankan bahwa para tentara yang bertanggung jawab atas pertahanan hanya memiliki beberapa detik untuk menghitung jalur, mengidentifikasi ancaman, dan mengizinkan penembakan intersepsi. Karena satu kesalahan bisa berarti kehancuran kapal strategis bernilai miliaran dolar dan kematian banyak tentara. Dalam sejarah, operasi mata-mata yang gagal seringkali mengubah suasana politik sebelum keputusan besar diambil. Pada tahun 1960, ketika pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat ditembak jatuh di atas Uni Soviet, krisis diplomatik pun meledak. Karena Moskow berhasil menunjukkan kepada dunia bukti konkret aktivitas Amerika di wilayah mereka. Sekarang sebaliknya, Kuwait mengajukan tuduhan bahwa agen-agen yang terkait dengan Garda Revolusi telah memasuki pulaunya untuk mempersiapkan tindakan bermusuhan. Perbedaannya adalah, kali ini Iran tidak muncul sebagai korban spionase, tetapi sebagai pihak yang dituduh mengirim orang untuk bertindak. Jenis bukti seperti ini mengubah perdebatan, karena keluar dari kecurigaan yang abstrak dan masuk ke ranah bukti politik yang nyata. Contoh dari negara lain menunjukkan bagaimana penangkapan agen dapat membuka jalan bagi respons yang kuat. Israel selalu memperlakukan infiltrasi dan sel-sel yang didukung oleh rezim musuh sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya. Arab Saudi, ketika menghadapi serangan terhadap fasilitas energi, mulai menuntut perlindungan lebih dan koordinasi regional. Inggris, setelah kasus operasi asing di wilayahnya, memperketat sanksi, pengusiran diplomat, dan langkah-langkah intelijen. Bagi Trump, situasi ini membantu menyatukan sekutu-sekutu untuk mencapai kesimpulan yang sama. Iran tidak mundur karena seruan kosong. Mereka mundur ketika melihat kekuatan, biaya, dan isolasi. Garda Revolusi bertaruh pada infiltrasi secara diam-diam, tetapi sekarang telah terbongkar. Sementara berbicara tentang gencatan senjata, Teheran diduga mengirim agen-agen ke wilayah negara tetangga. Inilah titik yang membuka teror politik bagi rejim Iran. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir jangan lupa lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.